Anak-anak, kita sudah belajar berbagai macam bentuk pohon yang unik-unik. Sehingga sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran selanjutnya, yaitu belajar bagaimana menggambar binatang. Binatang juga memiliki karakter yang unik-unik juga. Nah, pertama kita akan menggunakan pola lingkaran, segitiga, dan pola kotak. Kita akan gunakan pola-pola ini untuk menggambar binatang. Binatang tidak kalah unik dengan tumbuhan, juga memiliki banyak karakter yang unik. Nah, saya mulai dari binatang apa ya? Binatang peliharaan atau binatang kesukaan. Saya mulai dari bentuk binatang apa ya? Kucing. Nah, kita pakai pola-pola ini. Sekarang ketika kita menggambar binatang akan menjadi lebih mudah. Karena tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan. Nah, cara menggambar kucing. Misalnya kita mau pakai pola lingkaran. Lingkaran. Kita ingat rumus yang tadi itu. Besar, kecil, lebih kecil lagi. Nah, ini pakai lingkaran yang sedang untuk kepala. Terus lingkaran yang besar untuk badannya. Gitu aja sih. Atau mau anak-anak mau buat kepalanya besar. Boleh. Dan ininya kecil. Juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan membuat mata. Lingkaran ini kita akan bagi menjadi bagian untuk mulut. Matanya di sini. Misalnya ya. Hidung kucing itu segitiga. Mulutnya di sini. Lanjutkan menggambar telinga. Ini badannya. Buat kaki. Kaki depan dan kaki belakang. Nah, kucing matanya, telinga, hidung segitiga. Mulut, mulutnya di sini. Mungkin digedein lagi pipinya. Badan, kaki sebelah ini. Ini ekor. Nah, kita buat kakinya itu supaya nggak kaku. Di bagian sananya, bagian sebelahnya, ini kan sebelah sini.
kita hapus deh garis barunya, kita hapus garis bantu. Garis baru kaki sebelahnya kan turun, sebelah sananya kita buat ini ke belakang, ini ke depan. Jadi kakinya boleh anak-anak buat segini, atau mau menambahkan gini boleh, lingkaran dia bentuknya. Ketika mau menebalkan atau proses ini, telinga ini bisa bikin bulu. Caranya bikin bulu mungkin hidung, mata. Ini juga kalau mau buat detail bulu udah seperti ini. Jadi kalau kucing itu lututnya di sini, lututnya kurang. Itu kucing. Mungkin anak mau bikin model kucing yang duduk, mungkin polanya bulat dan segitiga. Belakang nih, mata, hidung, mulut. Ini udah sama. Ini ada lingkaran. Tapi kita pakai yang bagian sininya, lurus ke sini. Kalau kucing duduk itu kan dia berdiri. Ini tangannya, ini kakinya. Kakinya menekuk. Nah, ini juga sama menekuk perut. Nah, bikin dia bergaya. Mata kucingnya. Kalau mata kucing itu biasanya berdiri dia.
Ini adalah kalau di mata itu namanya pupil. Mata itu tujuannya adalah mengatur cahaya yang masuk ke mata. Jadi kalau kucingnya berada di tempat yang terang, maka pupilnya ini akan mengecil sehingga cahaya yang masuk akan lebih sedikit gitu. Kecuali kalau kucingnya berada di tempat yang sangat gelap, maka pupilnya ini akan membesar. Nah, bentuk kucing yang pola bulat, anak-anak bisa membuat kucing dengan pola segitiga, wajahnya segitiga, wajah segitiga, badannya kotak, kemudian kaki satu, dua. Nah, di kaki ini ada lutut di sini di belakang. Kita bawa garisnya ke belakang jadi segitiga, ya. Juga sama. Hmm. Hmm. Nah, hidungnya di sini. Nah, itu kucing. Mungkin anak-anak punya peliharaan kelinci. Kelinci gimana? Ini kita pakai untuk telinga. Kita bagi dua. Tinggal anak-anak bikin kakinya. Kelinci biasanya lebih pendek di depan dan kaki belakang. Satunya sembunyi di sini. Ini lubang telinganya. Bagian sini nggak kelihatan karena menghadap ke sana. Nah, bikin matanya itu biar nggak kaku, anak-anak bisa kreasikan dengan mata ekspresi. Mungkin bikin lebih besar dan lebih kecil. Di samping
Hmm. Ini lagi berlari. Kelincinya lari gimana? Mungkin anak-anak bisa buat mata biar nggak kelihatan gini flat. Anak bisa bikin mata yang ada titik putihnya, nah, seperti bulan sabit. Gini loh matanya, ini kan mata, di sini ada lingkaran kecil lagi, sehingga ini tidak kita gambar, kita hapus ini, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Dan bawah. Nah, karena kelincinya lari, mungkin telinganya yang lebar tuh akan gitu. Binatang kelinci. Lagi. Anak-anak menyukai binatang kuda. Nah, anak-anak mau gambar kuda. Nah, juga sama. Gini ya bentuknya. Bentuknya mungkin di bentuk kepala kita pakai bentuk segitiga. Kemudian ini ada badan, bentuknya kotak. Kemudian dari sini ada leher. Di sini. Di sini ada kakinya 4. Kita bikin tinggi kudanya terlalu pendek. Nah, segitu tinggi kudanya. Tinggi kakinya segitu. Kita tinggal buat ini kakinya 2, 3, 4. Ini kita pakai kaki depan, ini kaki bagian sini. Dari sini akan membentuk segitu. Ini kan lututnya ke belakang. Lututnya ke belakang. Salah. Dari sini kita ambil menuju lutut belakang. Dan turun ke bawah. Lutut ini turun ke bawah. Nah, ini lututnya di sini turun ke bawah. Ini juga sama, turun ke bawah.
Di sini kita tinggal bikin kakinya ini. Ini perutnya mungkin agak gendut, nah lingkar gitu. Nah ini mungkin melengkung. Kemudian ini ada ekor di sini. Nah ini gitu ekornya. Saya pakai es. Nah ini ada besar, ini ada kecil, seperti batang pohon tuh. Ekor kuda itu memiliki rambut, makanya kalau anak yang rambutnya panjang dikunci, dibilangnya kuncir ekor kuda. Nah itu pipinya agak kembung. Kemudian ini ada bulatan di sini hidung kudanya. Di sini akan ada telinga. Telinga dan rambut. Telinganya kelihatan sedikit di sini karena ditutupin sama rambut. Nah, gitu misalnya. Bikin matanya gampang-gampang aja ya. Saya kan ini gambar kartun atau gambar karikatur. Bikin aja matanya gitu. Kalau anak-anak suka, kalau anak-anak suka boleh. Itu sudah kuda. Mungkin ini bentuknya kurang bagus nih. Mungkin begitu ya. Ini mungkin begini. Salah. Itu kuda. Kucing, kelinci, kuda, apalagi? Bisa anak punya peliharaan sapi juga bentuknya kita bisa buat bentuk seperti ini. Kepalanya kotak. Di sini ada lagi kotak yang lebih besar.
Ini ada di belakang dia. Terus saja ini di sini tumbuh telinga sapi. Nah ini lanjutin aja ke sini. Nah untuk hidungnya, hidung sapi kan gede banget nih. Hidung sapi, salah. Matanya, tanduknya, ini kepala sapi. Mungkin mulutnya begitu, hidungnya di sini. Nah ini lubang hidungnya. Badannya anak-anak bisa bikin bentuk kotak. Misalnya kotaknya di sini. Dia akan ada apa namanya itu? Sapinya. Sapi juga sama. Tapi jangan terlalu. Ini ada di belakang bentuk ketiga masuk sini. Juga sama lutut. Misalnya anak-anak mau bikin susunya nih, susu sapi. Nanti anak-anak menggambarnya lebih rapi lagi ya. Jangan lupa diisi ekor. Ekor sapi itu gini dia. Ada rambut di ujung. Kita hapus garis bantunya. Sapi. Kemudian mungkin anak-anak ada di rumahnya melihara macan atau harimau. Gimana menggambar mereka? Nah, mungkin seperti polanya gini. Bisa pakai pola lingkaran, mungkin bisa juga pakai pola kotak.
sama kayak sapi tadi mungkin, atau mau pakai pola segitiga boleh. Hidungnya sama kayak kucing, segitiga, juga punya gini di sini. Ini telinganya. Kalau di sini mau bikin apa namanya itu, macan itu kan punya bulu-bulu jambang. Badannya tadi nggak muat nih badannya, naikin badannya itu mungkin gini, mungkin gini badannya kotak, terus di sini, dari sini ada leher. Nah, dari badannya ini ada kakinya mungkin ke sini, ini kaki ke belakang satu, depan salah, kakinya di sana ke depan satu. Kita bikin lutut, kalau macan tuh lututnya di belakang juga, bikin segitiga dari sini kemudian turun. Nah, ini juga sama, bikin yang kekar ya, ini kan kurus nih. Nah, kekar. Kemudian tinggal membuat namanya itu,
Sekarang tinggal tambahkan apa namanya itu, kalau macan itu kan punya corak-corak bulu yang belang-belang. Mungkin di wajahnya ada, di wajahnya ada sedikit. Kemudian ini juga ada. Perutnya. Sampai di kakinya juga dibuat selang-seling gini. Nah, ini. Di ekornya juga. Nah, itu gambar macan. Kemudian misalnya ada teman-teman di rumah yang punya peliharaan gajah. Kalau gajah juga sama bikinnya. Kepala, badan. Ini sangat mengganggu. Kepala, badan, kemudian tumbuh telinga, kemudian ada belalai, dan ini. Misalnya berdiri sampai di sini. 2, 3, 4. Gitu biasanya mata gajah. Ini untuk badan. Nah, ini kakinya ini lebih gampang. Besar-besar. Ini kaki bagian sini, kemudian kaki sebelah sananya mungkin tingginya sekian. Jadi anak-anak harus menggambar lebih rapi lagi. Ini kan kurang rapi. Nah, kalau ekor gajah itu enggak seperti ekor kuda. Ya mirip seperti ekor sapi. Ini mungkin dia punya rambut kayaknya.
itu gajah. Mungkin anak-anak di rumah ada yang melihara jerapah. Nah, kalau jerapah tuh karakternya seksi, bukan seksi, tinggi dan kurus. Sama seperti kuda ya, segitiga. Nah, lehernya panjangnya segitu misalnya. Ini buat badannya. Terus kita sambung. Mungkin sama aja. Panjang-panjang. Misalnya teman-teman di sini mana yang dipakai yang depan, kaki bagian sini. Saya pakai kaki ini untuk bagian sini. Lutut, lutut, lutut. Ini jerapah itu sukanya makan daun di pohon tinggi, makanya dia tinggi. Ini ada daun dimakan sama jerapah. Jerapah itunya pola corak yang belang-belang gini. Karena buahnya itu monotonnya ada besar, ada kecil. Boleh anak-anak bikin kotak-kotak, boleh bikin bulat-bulat, sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi kalau bulat semua, kalau kotak semua, jangan campur-campur. Hidung. Nah, itu adalah binatang. Ada kucing, kelinci, sapi, kuda, gajah, jerapah. Itu termasuk di dalam kelompok binatang mamalia. Binatang mamalia adalah binatang yang menyusui, binatang yang memiliki daun telinga, dan binatang yang melahirkan. Nanti anak-anak berkreasi lagi, belalainya ke depan atau wajahnya nggak miring, lurus, bisa menunduk. Ini juga kepalanya bisa ke sana, atau mungkin dia turun lehernya. Berkreasikan ya. Biasa makan wortel. Ini dikejar karena dia wortel, dikejar sama macan. Nah, ini dikejar sama macan. Nak kreasikan nanti. Itu binatang yang mamalia. Selain itu kita akan lanjut menggambar burung. Nah, selain binatang mamalia ada burung masuk dalam kelompok apes. Di apes itu adalah bangsa burung.
Saya akan mengajarkan anak-anak bagaimana caranya gambar burung terbang dengan menggunakan pola. Biasanya saya menggunakan pola lingkaran. Burung terbang. Gitu polanya. Ini pola gini, badan. Kemudian dari sini kita pakai lingkaran, garis lingkaran ini sampai sini misalnya. Melingkar. Nah, ini kita pakai ini terus melingkar ke sini. Kita hapus. Ini di belakang ada bunyikan. Biasanya gitu. Jadi di sini ini titik tengahnya, bulunya menyebar keluar. Mengikuti pola. Ini juga sama. Ini letaknya di sini. Ya, ke belakang. Badannya anak-anak boleh buat seperti itu. Mungkin anak-anak kalau mau buat lebih detail, badannya dibagi 3. Ini badan, ini untuk ekor, dan ini untuk kepala. Hmm. Tuh. Sekarang saya mau buat burung lagi dalam posisi dia terbang, tapi sayapnya mengepak ke bawah. Burungnya dia posisinya di sini. Nah, ini adalah posisi di mana sayapnya akan tumbuh ke bawah di sini misalnya. Ini akan mengikuti lengkungan ini ke ujung. Boleh lurus, boleh lengkung. Ini juga sama. Kita pakai ini. Dari sini, dari mengikuti sini. Kita hapus garis bantunya, maka akan lihat dapatkan pola seperti ini. Ini juga sama. Anak bikin bagi bidangnya ini, kemudian bikin garis melengkung ke titik, menyebar keluar atau dari luar ke dalam boleh, itu bebas. Ini juga sama, dia selalu di depan. Tetap badannya dibagi 3. Badan ini belakangnya untuk ekor, dan ini untuk kepala. Ini misalnya.
Kalau burung itu ya, dia selalu berterbangnya itu selalu berkelompok supaya anak-anak bikin pola yang bagus. Ini kan lurus polanya, pola badannya ke depan, pola badan ke depan. Mungkin anak-anak bisa berkreasi pakai pola, nah pola kayak awan itu. Salah burungnya badannya ke sana. Ini badannya ke sini. Ini badannya ke depan. Ini juga sama. Misalnya burungnya itu berada di posisi ini, badannya turun. Nah, misalnya yang selanjutnya burungnya di posisi ini, badannya naik. Tinggal anak-anak bikin dia mengepak ke atas apa ke bawah. Misalnya yang paling depan saya akan buat burungnya mengepak ke atas. Jadi lingkarannya ada di atas. Yang di bawah adalah ininya, badannya. Kemudian di sini yang menghadap ke sana. Nanti anak-anak lanjutkan seperti ini. Ini juga sama. Misalnya mengepak ke bawah dari samping. Ini juga sama. Misalnya mengepak ke atas. Ini juga sama. Mengepak ke bawah misalnya. Nah, ini ke atas. Itu kenapa burung itu selalu terbangnya bergerombol. Biasanya burung itu terbangnya bergerombol dan membentuk apa? Bentuk segitiga. Biasanya kalau anak-anak lihat burung itu pasti membentuk segitiga dia. Ini ada burung, burung di belakangnya burung. Ini pemimpinnya, yang mimpin anak buahnya ini. Kalau burung terbang itu biasanya kalau burung terbang yang bergerombol biasanya membentuk pola segitiga. Tapi anak-anak kalau nggak mau bikin burung yang bergerombol, mau bikin satu atau dua burung, silakan. Itu burung terbang. Kemudian ada juga burung, misalnya bikin kelelawar gimana sih? Burung kelelawar yang terbang, polanya juga sama seperti ini. Bikin bikin sayapnya. Kalau sayap kelelawar itu kan ini dibagi dua, titiknya di sini, sikunya ini juga sama, sikunya di sini. Dari sini akan bikin garis seperti ini. Ini melengkung, ini melengkung, melengkung, melengkung. Dan ini menyebar dia ke ujung, menyebar ke ujung, menyebar ke ujung. Ini juga sama, ke ujung, menyebar ke ujung, melengkung. Lalu ini kita tinggal buat pola burung kelelawar. Nah, kelelawar juga termasuk mamalia. Satu-satunya mamalia yang bisa terbang, kelelawar. Karena hewan itu unik. Ada hewan yang punya sayap tapi terbang, punya penguin. Ada juga mamalia yang bisa terbang. Ini dia, Batman. Mungkin kalau karikatur anak-anak mau bikin kepalanya lebih besar, kan dibagi tiga nih. Nah, kalau kelelawar mungkin dia nggak punya ekor.
kepalanya. Kelelawar itu kepalanya mirip kayak apa ya, kayak tikus. Anak buatnya nggak harus mirip-mirip amat sih, yang penting ini dikenali sebagai karakter kelelawar. Mungkin anak-anak mau bikin wajahnya itu seperti karakter Dracula yang bertaring. Kita nggak usah bikin burung terbang itu kan hanya disediain kayak pesawat terbang tuh. Kalau dia lagi terbang kakinya pasti disediain alias tidak kelihatan. Anak pernah lihat burung terbang kakinya kelihatan? Mungkin ada burung-burung yang apa misalnya itu, kayak burung yang kakinya panjang, burung bangau tuh mungkin bisa kelihatan kakinya. Nah, itu burung kelelawar. Mungkin saya akan bikin burung yang bertanggar di pohon. Nah, ini kan dahan ranting pohon. Ini polanya gitu. Ini badan. Ini badan. Mungkin gitu badannya. Seperti bentuk jantung ya. Ini ekornya ke sini. Nah, ini misalnya mau kepalanya gede. Saya mau bikin karakter burung hantu. Ini sayapnya menekuk. Ini badannya sembunyi, ekornya sembunyi karena disembunyikan oleh dahan pohon. Ini bulatan ini kita pakai kaki. Nah, burung hantu itu matanya besar. Punya bukan tanduk sih, tapi bulu menyerupai tanduk. Jadi anak-anak boleh menggambar burung apa namanya tuh? Ini harusnya perutnya di sini. Itu harusnya. Kalau burung hantu itu bebas ya, karena kenapa begitu? Burung hantu itu kepalanya bisa memutar ke belakang. Jadi nggak usah khawatir anak-anak bikin burung hantu menghadap ke sana. Ini kan punggungnya nih, tapi kepalanya menghadap ke belakang. Dari sambalnya. Mata. Paruhnya berbentuk segitiga. Nah, baru bikin mata. Nah, jadi hati juga dalam menggambar mata. Kenapa demikian? Karena ini mempengaruhi sekali apa namanya, pupilnya ini mempengaruhi sekali. Ini adalah bisa matanya melotot karena pupilnya kecil. Walaupun matanya itu dibuat kecil, misalnya ada karakter kartun yang matanya dibuat kecil,
Tapi ini melotot ketika pupil akan memberikan kesan melotot. Beda halnya kalau menggambar kartun yang hanya besar tapi kelihatan tidak melotot, itu karena pupilnya ikut besar. Itu kesan melotot. Ini anak-anak jumpai dalam gambar apa ya? Gambar anime. Matanya buat besar tapi kan tidak melotot. Nah, ini dipengaruhi timbangan properti daripada retina atau mata ini. Ini nggak melotot ini. Makanya dalam psikologi, orang yang jatuh cinta atau apapun yang jatuh cinta itu biasanya pupilnya besar. Makanya makanya eh, makanya orang yang lagi senang itu, misalnya hewan yang lagi senang itu bisa anak-anak bikin matanya melebar dan pupilnya juga besar. Nanti anak-anak bikin kesan berkilau dengan menambahkan banyak macam lingkaran putih. Ini akan memberikan kesan mata yang sedang jatuh cinta. Tuh. Nah, walaupun matanya dibuat gede, tapi dia tidak melotot. Walaupun matanya kecil, kalau ininya dibuat kecil, maka dia memberi kesan melotot. Karakter kartun. Nah, kita sudah gambar apa nih? Burung hantu. Nah, ada juga burung bertanggar lagi ya. Lagi satu aja. Misalnya burung bertanggar itu bernama burung rangkong. Ekor, kepala. Kalau burung rangkong itu, sorry. Kalau burung rangkong itu paruhnya gede. Nah, di sini ada
Nah, sini ada jumlah umurnya. Kalau ininya banyak berarti dia umurnya panjang sesuai jumlah ini. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 berarti burungnya sudah berumur 7 tahun. Dia akan bertambah banyak sesuai jumlah umur si burung. Ini dari samping. Burung rangkong, burung kakak tua juga sama kayak gitu. Mungkin burung kakak tua paruh kecilin dan punya apa namanya tuh, ya gitu, punya rambut rambut pang. Cukup sekian dulu menggambar burungnya. Mungkin apa ya? Mungkin kita lanjutkan menggambar yang identik dengan bunga, yaitu serangga. Tidak lain adalah kupu-kupu. Jadi kupu-kupu adalah salah satu serangga yang membantu penyerbukan pada bunga. Mungkin anak-anak kalau menggambar kupu-kupu itu seperti ini. Tapi kita akan belajar sekarang gambar kupu-kupu dengan pola. Boleh anak-anak pakai pola lingkaran. Boleh juga menggunakan pola segitiga. Biasanya kalau anak bikin kupu-kupu yang flat dari depan itu seperti ini. Tiga. Segitiganya dibagi dua. Badannya mungkin di segini. Kemudian ini ke sana. Ini nggak kepake. Nah, satu bagian ini kita bagi menjadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada ibunya, ada anaknya. Ini juga sama. Maka kita akan mendapatkan bentuk kupu-kupu. Ini yang flat dari depan. Nah, gimana kalau kupu-kupunya bergerak dari segala arah? Nah, saya akan udah anak-anak. Ini kupu-kupu yang memakai pola segitiga. Segitiganya dibagi dua. Ini adalah kupu-kupu yang terbang dari samping. Nah, dari samping akan membentuk pola seperti itu. Ini dari depan. Kupu-kupu mungkin dia agak menyamping sedikit. Nah, dia akan bentuk pola seperti itu kalau dari sebelah sana. Nah, mungkin kita akan belajar yang ini dulu ya. Kupu-kupunya seperti itu. Segitiganya gini nih. Ini ke sini, badannya ada di sini. Ini satu bagian ini kita bagi dua. Ini bagian ini juga sama kita bagi dua. Dan badan
kepala dan tanduk. Antenanya ya, antena. Kalau binatang itu unik. Kalau di elektronik itu kan televisi itu punya antena. Antena itu gunanya untuk menangkap sinyal. Kalau kupu-kupu lebih canggih lagi, dia memiliki antena di kepala. Jadi ini bisa menjadi sebagai indera untuk mendeteksi bunga-bunga. Nah, di mana sih ada bunga? Di kupu-kupu tahu dari jarak jauh lewat sinyal yang dikirimkan ke antena. Hebat kan ciptaan Tuhan. Nah, gimana sih bikin corak kupu-kupunya? Saya akan ajarkan. Gitu. Ini juga sama. Ini anak-anak itu ya, itu. Tapi anak-anak bikin pola seperti ini. Garis, 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 hitam, kemudian ini hitam. Nah, ini bagi dua. Garisnya bagi dua. Terus ini kotaknya nih anak-anak bikin lingkaran. Sehingga akan membentuk corak yang seperti ini. Salah. Ini bikin warnanya hitam. Sama juga ini juga sama. Ini pisahkan, terus garis bagi dua. Bagian luarnya ditemin, terus yang kotaknya ini anak-anak bikin lingkaran. Misalkan membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Nah, ini juga sama. Corak yang di sebelah sininya, anak bisa bikin corak seperti ini nih. Nyebar keluar. Halus lagi. Yang lain ini tebal. Juga sama. Nah, ada kupu dari sana. Nah, di sini anak-anak bikin gambar bunga yang tadi itu. Ini lebih estetik gambarnya. Lebih gini lah, punya perspektif lah.
nggak ngeplet gitu, itu kupu-kupu. Nah sekarang kita bikin gambar yang di air. Apa yang di air? Saya bikin gambar kodok aja deh. Kodok polanya mungkin segitiga gitu ya. Wait. Mungkin segitiganya gini. Kayak lingkaran ya, lingkaran dibagi 4. Saya pakai ya ini melengkung, garis L dan melengkung. Bola dasarnya seperti itu. Kemudian ini kita pakai perutnya, pakai perut, dan ini kita pakai kaki. Di sini ada kaki katak, dari sini menyebar keluar. Hanya nah kalau anak berenang tuh kan pakai sepatu kaki tuh, sepatu untuk berenang tuh bentuknya seperti kaki kodok. Ini supaya katak itu lebih cepat berenang, maka kakinya dipakai untuk mendayung. Ini kaki belakang, kemudian kaki depannya kayak gimana, mungkin lebih kecil tangannya ini. Nah ini juga sama, nyebar dari sini untuk bendel-bendel. Nah ini mulutnya. Ini sembunyi di belakang perutnya, sembunyi di belakang kaki. Mata kodok. Nah mata kodok, itu seperti ini ya. Beda sama kucing. Kalau kucing itu vertikal, kalau kodok itu horizontal. Mungkin tujuannya kenapa matanya horizontal, mungkin tujuannya supaya kodok itu bisa leluasa melihat, melihat memanjang. Saya melihat ke depan, dia bisa melihat ke samping dengan jelas. Lihat itu bisa arah, mungkin dari belakang bisa nyebar. Jadi ini outline-nya nanti anak-anak pakai pensil drawing pen 05, sedangkan detailnya selalu gunakan pensil yang paling pensil drawing pen yang paling kecil, yaitu drawing pen 01. Anak bisa buat corak-corak pada kata, mungkin bulat-bulat atau kotak-kotak, ada besar ada kecil, tapi nggak banyak-banyak amat, dikit-dikit aja, karena ada pepatah mengatakan less is more, yang kurang itu memberikan nilai lebih. Jika kita mengurangi sesuatu, maka dia akan memberikan nilai lebih, karena yang terlalu berlebihan itu mungkin tidak baik. Ya banyak-banyak itu aja. Ini kakinya yang lagi satu sembunyi di balik perut, nggak kelihatan.
Mungkin kalau anak-anak mau ngeliatin, mungkin kelihatan sedikit di sini. Nah, kata itu biasanya hinggap di atas batu. Misalnya anak-anak bikin desain kolam yang tadi itu, di tengah kolam misalnya ada batu, kata ini bisa ditaruh di atas batu atau di atas daun teratai. Nah, di daun teratai ini. Kata itu hinggap di atas daun teratai. Jadi makanan kata itu serangga. Kalau udah ada serangga, maka kata akan membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Nah, lidahnya ini lengket. Inilah yang dipakai kata untuk menangkap serangga. Kalau udah lengket, tinggal ditarik lidahnya, maka makanannya langsung masuk ke mulut. Lalu dikunyah dan tak pun kenyang. Kata pun bahagia. Ah, 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 ah. Kata kan apa lagi sekarang? Ikan kali ya di air. Ikan. Mungkin anak-anak akan lebih gini gambar ikan. Ini kan kolam. Ini ada air. Nah, ikannya itu ada di dalam air. Jadi kelihatan. Mungkin anak-anak kalau mau gambar ikan mungkin ikannya kelihatan setengah. Nah, kelihatan kepalanya aja. Gambar ikan kan gampang. Nah, tergantung anak-anak mau bikin ikan apa. Misalnya kolam kan ikan hias. Ikan apa namanya itu? Ikan mas. Bikin corak-corak yang kayak tadi. Ya, cukup sekian mungkin untuk menggambar binatang kali ini. Mungkin itu secara garis besar. Kalau anak-anak mau menambahkan ular, silakan anak-anak berkreasi sendiri. Sekian dulu dari saya untuk video binatang. Nanti yang terakhir kita akan lanjutkan bagaimana caranya membuat karikatur wajah kita sendiri dan langsung kita menggambar di kertas yang apa namanya kertas air, langsung kita proses inking dan nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya warnai yang baik dan benar.